Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nida dengan nomor induk mahasiswa 23811302002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Zainul Alim LCMA. Adapun kitab yang akan kita kaji bersama yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh beliau Syekh Imam Ghazali dengan nama lengkap Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adapun yang akan kita kaji yaitu tentang ketaatan. Bab yang pertama yaitu tentang ketaatan. Kitab ini bisa digunakan atau menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah atau Maktabah Syamilah online. Itu juga bisa. Marilah kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Fit ta'ati, menjelaskan tentang ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi, sesungguhnya perintah-perintah Allah, faraidu, ada yang fardu, wa nawafilu, dan ada yang sunat. Fal fardu ra'sul mal, adapun fardu yaitu pokok harta. Wahwa aslut tijarah. Pokok harta itu adalah modal perdagangan, modal dagang. Wabihi tahsulut tijarah. Dengan adanya modal, dengan adanya fardu, maka kita bisa menjalankan perdagangan tersebut. Wanaflu huwa aribhu, adapun kesunatan yaitu laba. Wabihi al-fawzu fid darajati. Dengan laba tersebut kita bisa mendapatkan keuntungan dalam beberapa derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ma taqarraba, tidak akan mendekat ilayya kepadaku, ma taqarraba ilayya, siapa? Al-mutaqarribuna, orang-orang yang mendekat, dengan cara bimisli adaima, dengan mendatangi sesuatu iftaratu yang saya wajibkan alaihim kepada mereka. Wala yazalu abdu, wala yazalu al-abdu, dan hamba-hamba tersebut selalu yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya kepadaku binawafili, dengan kesunatan-kesunatan, hatta uhibbahu, sampai aku bisa mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, maka aku Allah di sini, maka akan menjadi telinga yang mendengarkan. Wa basaruhu alladzi yubsiru, akan menjadi matanya yang untuk melihat. Wa lisanu alladzi yantiqu bihi, dan akan menjadi lisannya yang untuk mengucapkan. Wa yadahu alladzi yabtishu, akan menjadi tangannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, akan menjadi tangannya yang untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang untuk melangkah. Ingat, walantasilah, dan tidak akan sampai ayuhat talibu, hai orang-orang yang mencari, ilal qiyami, untuk melakukan bi awamirillahi, dengan perintah-perintah Allah, illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, wajawariha, dan anggota-anggota tubuhmu, filahadzatika, baik dalam gerakanmu, wa anfasika, atau tarikan nafasmu, min hini tusbihu, mulai dari pagi, ila hini tumsi, sampai sore hari. Fa'alam, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu muttali'un, melihat, maha melihat, ala domirika, apa yang ada di dalam hatimu,
Wa musyrifun ala dhahirika, dan Allah juga melihat apa yang ada di luar wa batinika lan batinmu. Wa muhitun, dan Allah juga mengawasi bijami lahadzatika, dengan segala gerak-gerik, wa hadzaratika, dan segala apa yang terbersih di dalam hati, wa khotawatika, dan segala semua langkah-langkahmu, wa sairi sakanatika, dan semua ketenanganmu, diammu, wa harakatika, dan gerakan-gerakanmu. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu, fi mukhalatatika, ketika berkumpul, wa khotawatika, dan langkahmu itu mutaraddidun, ragu-ragu, kesana kemari, baina yadaihi, di antara, di depan Allah, fala yaskunu fil mulki wal malakuti, fala yaskunu, dan tidak akan bertempat, fil mulki, di kerajaan, wal malakuti, dan kerajaan langit. Siapa? Sakinun, orang yang tenang, wala yataharraku, dan tidak akan bergerak. Siapa mutaharrikun? Orang yang bergerak, illa wajabbarus samawati, kecuali Allah yang menjadikan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Itu muttali'un, melihat, alaihi, kepada gerakan. Ya'lamu, dan Allah juga melihat, kha'inatal a'yuni, kepada cacatnya penglihatan. Wa ma tukhfi, dan sesuatu yang samar. Wa ma tukhfi sudur, wa ma tukhfi, dan sesuatu yang samar di dalam hati. Wa ya'lamu asirra, Allah juga mengetahui rahasia. Wa akhfa, dan sesuatu yang tersimpan. Fata'addab, maka beradablah, maka gunakanlah sopan santun. Ayyuhal miskin, hai orang miskin, dhohiron, baik di luar, wa batinan, dan dalamnya, baina yadayillahi, di depan Allah Ta'ala, ta'adubal abdi, sebagaimana adabnya hamba, az-zalili, yang hina, al-mudhibi, yang berdosa, fi hadratil maliki, di depan ratu, al-jabbari, yang memaksa, al-qahhari, dan yang waspada. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, alla yaraka, supaya Allah tidak melihatmu, bimaulaka, haitsu nahaka, bersungguh-sungguh supaya Allah tidak melihatmu, haitsu nahaka, di mana Allah melarangmu, wala yafqidaka, dan tidak menjauhi, haitsu amaraka, ketika Allah memerintahkanmu, walan taqdiru ala dzalika, maka kamu harus berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, illa bi an tuwazzi'a, kecuali dengan cara membagi awqataka, waktu-waktumu, wa turattiba, dan mengurutkan auradaka, wirid-wiridmu, min sobahika, mulai dari pagi, ila masaika, sampai sore hari. Wa azghi, maka jagalah, ila ma yulqa ilaika, apapun yang diwajibkan kepadamu, min awamirillahi, perintah-perintah Allah, alaika, kepadamu, min hini tastayqidu, mulai dari kamu bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kamu pulang, ila majja'ika, sampai tempat tidurmu. Jadi bab ini menjelaskan tentang ketaatan. Seseorang di dalam perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun kewajiban itu adalah modal usaha, modal perdagangan. Adapun kesunatan adalah untung, laba. Ya, laba itu supaya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan beberapa derajat. Jadi dianggap perintah wajib diibaratkan dengan modal utama yang harus dijalankan agar seseorang itu bisa selamat, sedangkan perintah sunnah adalah tambahan yang membawa kemuliaan
dan kedekatan lebih dengan Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kewajiban saja, maka dia tidak dianggap dekat dengan Allah. Tapi orang-orang yang selalu melakukan kesunahan-kesunahan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, sampai-sampai Allah itu akan menjadi telinganya yang mendengar, Allah akan menjadi matanya yang melihat, Allah akan menjadi tangannya yang memukul, Allah akan menjadi lisannya yang mengucap, dan Allah akan menjadi kakinya yang berjalan. Intinya, Allah mencintai hamba yang taat menjalankan kewajiban dan terus mendekatkan diri melalui amal sunnah, dan kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi hati, pikiran, dan perbuatan kita menjadi kunci menegakkan ketaatan secara sempurna. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu menjaga adab dan disiplin ibadah sepanjang hari, dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, agar senantiasa selalu dalam lindungan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.